Sampai situ Mas ya, aku malah emosi Mas. Damen sing nyolong tibane kira-kira wong kae to. Wah, arep tak jual to si wong arep tak kau ampleng ya arep. Wes, ngono lah. Sekiranya sampean biyen memang tahu njupuk barangku tolong mbok dibalekne to Pak, tak tebuse aku bilang gitu. Anak buahku beli Jet harganya 10 juta, motornya jelek, jual 17 juta. Tak marahin Mas itu. Iki motor kayak gini ndak layak untuk dijual di harga 17 juta. Misalnya orangnya nggak terima, balikin uangnya atau kamu potong buat dia dandan. Bukan berarti kok aku punya uang terus setiap yang diminta anakku tak kasih, ndak gitu Mas. Itu berat lah Mas. Berat Mas, Iya. berat banget. Kadang aku sampai nangis kok Mas bengi. Betul. Gini, beda konco-koncone anakku apik kabeh. Anakku tak tukokne beda korosokan kok. Nggih. Kalau klasik itu besar, kontennya juga rame. Kalau dari segi bisnis, rahasianya masalah gitu. Sampean tuh menggunakan harta seberapa maksimal kira-kira? Sampean duit 1 miliar kok nggih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Mas matur suwun sampun rawuh. Iki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Wes manut Mas. Sembarang iso ya ora bahasa Inggris iki. Terima kasih Mas Alek udah main ke sini. Sami-sami. Kemarin cukup ramai ya Mas videonya di Pecah Telur. Nggih, alhamdulillah. Banyak juga yang penasaran Mas. Jadi apa ya di Facebook sama di YouTube itu banyak yang penasaran. Nggih. Jadi Mas Alek ini berarti boleh dibilang apa ya Mas, pengusaha jual beli mobil begitu, jual beli mobil dan motor bekas. Kendaraan tua. Kendaraan bekas, kendaraan tua ya. Mulai sepeda, motor, mobil yang sifatnya klasik Mas. Klasik. Nggih, yang udah nggak diproduksi. Oh, berarti kategori klasik itu yang tidak diproduksi. Nggih, bisa seperti itu Mas. Cuma gini. Klasik itu kalau menurutnya orang itu macam-macam. Kadang ada yang bilang tahun 90-an udah klasik, ada yang klasik itu kalau udah tahun 50-an gitu. Jadi macam-macam. Jadi kesimpulannya barang yang udah nggak diproduksi umum wis dianggapnya klasik gitu. Berarti mobil kita kan pakai Chevrolet, Pak. Chevrolet Captiva. Itu sudah tidak ada di Indonesia karena pabriknya udah tutup kan. Nah, itu boleh dibilang klasik berarti. Iya, klasik ngono ya Mas. Soalnya definisi klasik menurutnya orang-orang itu beda-beda. Oh gitu ya. Jadi kesimpulannya benar dianggap gitulah. Saya tertarik itu Pak. Dengan histori-histori jenengan yang naik turun itu kayaknya kok seru untuk dibahas. Nah, katanya pernah dibacok Pak ya, jenengan dibacok sampai jahitannya ratusan jahitan. Nah itu kenapa kok dibacok gitu Pak? Ya dulu yo masa muda lah Mas. Maksudnya masa muda dulu ada temen tuh balapan terus yang kalah itu nggak terima gitu ceritanya. Mau mukulin jokinya yang menang gitu. Terus tak pisah Mas. Aku misah. Sebenarnya aku nggak ikut balapan, aku misah. Terus yo orang Kalimantan kan yo panas-panas gitu Mas. Mana-mana bawa badik ya akhirnya ditikam di situ. Itu yang banyak ditanyakan juga di teman-teman Facebook Pak. Ini kok nyapo? Apakah apa itu sama dengan perang apa namanya yang di Kalimantan itu? Oh enggak. Sampit Mas. Beda itu ya? Beda Mas. Beda. Kalau ini murni kenakalan remaja. Enggak ada hubungan dengan suku. Nah, itu waktu di sana ngapain berarti Pak? Waktu di Kalimantan itu? Mas Alek. Saya kerja sama ikut orang tua. Kebetulan orang tua kan di sana juga Mas. Di Sangatta dulu orang tua saya kan di sana semua. Terus di sini rumah udah dijual, saya ikut orang tua di sana. Di sana bengkel biasalah dimasukin motor balap, yus digarap gitu. Pas balapan ini melu-melu. Maksudnya melu-melu ndelok asline. Iya, akhirnya seperti itu. Bentar, jenengannya kelahiran mana sebenarnya? Palangkaraya. Palangkaraya. Tapi cuma numpang lahir di sana Mas. Masa kecil di sini di Tulungagung. Mau masuk TK pindah ke Tulungagung. Oke. Terus kok balik lagi itu karena kerja? Balik lagi karena ibu sama bapak bangkrut Mas. Waktu itu rumah dijual tahun 2004 kalau nggak salah Mas. Terus saya ikut ke sana. Bapak saya kerja di sana, ikut ke sana. Pas waktu bangkrut itu saya apa Bapak berarti? Ban, Mas. Ban sama besi tua. Siap, ban bekas, besi tua gitu bangkrut, Bapak lari ke sana. Rumah sini kan dijabel bank istilahnya. Iya. Akhirnya balik Kalimantan. Usaha apa di sana? Di sana Bapak bengkel besi tua juga tetap jalan gitu. Kalau basicnya Mas Alek bengkel berarti dari Bapak berarti? Dari Bapak Mas, Bapak, Mbah, Pak D semuanya bengkel dulu.
Nggih, jadi keluarga bengkel lah. Berarti waktu buka bengkel di Kalimantan itu bantu orang tua statusnya berarti ya? Bantu orang tua tapi udah mulai berdiri sendiri, Mas. Oh. Jadi orang tua ya bapak saya itu lenjian wongnya, Mas. Suka bosenan gitu. Kalau dia ngerjain sesuatu udah bosen ya wes ditinggal sama bapak. Terus akhirnya lah aku lek melu bapak kayak gini terus kayaknya nggak bisa berkembang. Terus saya ikut orang gitu. Ikut orang terus ada modal buka bengkel sendiri kecil-kecilan gitu, Mas. Nggih. Akhirnya terjadilah tragedi itu. Akhirnya terus gimana? Setelah tragedi itu gimana? Ya merasa kok kehidupan ini keras banget ya gitu. Terus tangan saya kan sempat lumpuh, Mas, 3 tahun ini kan tangan enggak bisa dipakai. Gara-gara Jadi dibaca sarafnya itu. ini kan putus semua, Mas. Iya. Putus terus saya terapi kayak gitu. Terus Itu masih di alhamdulillah- sana berarti? Masih di sana. Terus sampai terapi ke Lombok bareng, Mas. Jauh ya. Jauh, Mas. Demi bisa Kembali lagi. Berarti nggak bisa digerakkan gitu Mas? nggak bisa, Mas. Sama sekali nggak bisa gerak tangan saya ini dulu. Bisanya cuma genggam gini tapi gini nggak bisa. Terus dulu kecil tangannya, Mas. Kecil banget tangan saya dulu. Oh, dibacok di sini Pak ya? Sini, pas uratnya sini, Mas. Jadi terputus Uratnya terputus. uratnya. Nggih. Terus habis itu digowoki helm malah wis ndak karo-karoan lah. Terus kok bisa balik lagi, bisa normal lagi itu di mana? Terapi, Mas. Jadi usaha, maksudnya mulai dari saya terapi lokal dulu di Kalimantan, terus operasi di AWS, terus belum sembuh juga akhirnya pas saya dulu kan sempat jelajah Nusantara. Waktu di Lombok sama saya ketemu orang di sana. Ketemu orang tukang terapi gitu, diterapi di sana alhamdulillah berangsur-angsur membaik gitu. Terus akhirnya aku lanjut jalan ke Tulungagung. Jelajah Nusantara itu program atau apa? Enggak, Mas. Ya cuma stres, Mas. Maksudnya urip kok ndak bener-bener ngene iki nyapa ya gitu. Jadi sampai titik seperti itu. Coba wis tak ngalas saya, Mas. Ngalas wis pengen jalan gitu aja. Biar tahu kondisi di luar itu seperti apa gitu. Itu naik motor. Naik motor Mio dulu, Mas. Baru-barunya Mio, anyar-anyaran. Jelajah Nusantara dari Kalimantan sampai ke Tulungagung. Sampai ke Tulungagung. Nggih. Dari Sabang sampai Sorong terus balik ke Tulungagung. Nggih. Terus di Tulungagung merasa nyaman ya wis lah. Iseng-iseng buka bengkel. Buka bengkel lagi. Buka bengkel. Buka bengkel dilalah bangkrut neh. Ke Kediri ikut orang di Kediri, Mas. Ikut orang Bengkel di Kediri, juga. bengkel. Custom dulu, Mas. Di Kediri dilalah kok lingkungannya aku kurang seneng, balik lagi ke Tulungagung, jualan ikan. Jualan ikan mikul, Mas, turut SD gitu, Mas. Ikan hias. Yang dalam kresek plastik putih itu bening-bening. Nggih, terus akhirnya jualan iwak ndak lancar. Iseng-iseng lah bengkel nih. Bengkel baru jalan 3 bulan kemalingan. Ya, kisah hidup, Mas. Kalau yang itu Mas Salek, yang waktu jenengan pernah sampai depresi banget, terus pernah katanya mau bunuh diri itu? Ya waktu kehilangan itu, Mas. Jadi mulai dari tahun 2004, Mas ya, Bapak bangkrut, lari ke Kalimantan, Mas. Lari ke Kalimantan, aku dibawa ke sana. Dilelah di sana kehidupan keras tidak cocok. Maksudnya tekanan batin, Mas ya, tekanan batin. Balik lagi ke Jawa sampai tak rewangi jelajah Nusantara. Tak pikir sehabis ini mudah-mudahan nyambut gawe iso lancar gitu. Ternyata baru buka bengkel 3 bulan bengkelnya kecolongan, Mas. Kan yo neng teki sepaneng Panas. banget, Mas. Iya. Sepaneng banget. Oh kok ngene terus ta uripku kok ndak enek barbar elekku. Soro kan gitu. Itu Soro bertahun-tahun loh, Mas, gak cuma setahun 2 tahun loh ya. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Mas. 2004 sampean bayangin. Sampai 2004 sampai aku mulai iso kerja penak kena tak rasane aku iso tuku sate, iso tuku sembarang-barangnya mungkin ya tahun 2016. wih 12 tahun, Mas. Iya, 12 tahun. 2016 lahirnya anakku, Mas. Kuwi baru aku kayaknya mulai bangkit gitu. Jadi wes aku nyambut gawe morat marit kayak ngono kecolongan ya toh. Lekas melaku gripik duwe bojo ya ndak jelas pisan. Ya akhirnya lahir anakku ditinggal kan yo sebagai wong lanang iki ditinggali anak sing baru nyeprot loh, Mas yo. Iya. Basicnya awake dhewe iki wong dalan ndak pernah ngopeni barang-barang sing angel kaya anak kuwi termasuk menurutku angel, Mas. Soale angele aku ndak pernah dapat pengalaman seperti itu sebelumnya. Iya. Jadi ngrayai bocah iki lek nangis nyapo kan
Piye kudune ngono to. Ya aku umpama ditinggal istri juga bingung Mas kayak Mas. Karena anak kan tiap malam katakanlah nangis minta susu atau minta digantiin popo dan sebagainya. Kan jenengan kan pernah ngalami dua keadaan yang susah Mas. Pertama yang di kecolongan itu kan rugi harus mengganti berapa ratus juta gitu kan. Terus juga pernah ditinggal juga istri. Ini umpama ditimbang itu beratan mana Mas jenengan Mas? Podo-podo mumete Mas. Podo-podo mumete. Soalnya gini, kehilangan istri aku ndak iso golek neh, maksudnya urung iso golek neh. Gitu kan. Pas kehilangan duit, aku yo urung iso golek neh. Jadi sebenarnya posisi mentok ya. Posisi mentok kayak kehilangan duit iki aku harus golek neng ndi. Kudu golek neng ndi. Uang yang hilang kan ndak sedikit pada masa itu Mas. Aku ngejoli duit sakmono kuwi pada masa itu mempertaruhkan nyawa Mas. Maksudnya sampai pikiranku tawar ngerampok, tawar maling, wis ngono kuwi lah Mas. Tapi ya alhamdulillah Gusti Allah maringi dalan ndak kurang dalan. Yus kurang lebih berarti kurang podo kabeh. Podo abote dan ndak semua orang pengen ngalami kaya ngono kuwi lek iso aja ngalami kaya ngono kabeh lah. Iya, lah 200 juta ya Mas tahun itu ya. Tahun itu Mas. 200 juta banyak loh Mas itu. Banyak Mas. Apalagi masih pemula terus ya bukan uang kita. Nggih, banyak banget. Jadi aku wis pasrah lek aku pamane sing duwe motor iki kelangan iki pengen menjarakne aku ya wis lah tak lakonane sampai saat itu. Itu motor orang titip gitu tuh Mas. Jadi gini Mas, orang benerin Mas. Jadi salah satunya motornya Pak Lekku dhewe, Pak Wigiono itu beli CB 400. Iya. Direstorasi. Wes tinggal masangin hilang. Terus punyanya orang Kediri itu banyak banget Mas. Motor gede-gede. Lagi di restorasi di tempat saya. Jenengan. Total kehilangan 200 juta. 200 juta. Yang notabene bukan milik Pak Alek kan. Mas. Jadi yo ngeluh. Nah itu enggak kelacak yang nyuri siapa ngono enggak kelacak. Yo sebenarnya kelacak Mas. Sebenarnya yo tahu lah reng-rengane orangnya siapa tahu, tapi kita kan yo ndak mungkin nuduh Mas. Ya kita cuma berusaha ngingetin, Pak, kalau memang dicolong dibalikin. Saya juga mau nebus yo enggak apa-apa wis, tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau orang maling masuk yo harap ngaku Mas. Iya Mas ya Mas ya. Yo tahu lah Mas, tahu. Yo cuma enggak tahu persisnya seperti apa. Kira-kira lah. Kira-kira kan kita bisa merasakan Mas sebenarnya Mas. Iya. Bisa merasakan kok mau ndak tahu dolan rene kok beberapa hari kesini terus. Dan yang hilang kan cuma sing ditimbang penak gitu Mas. Ditimbang penak? Ditimbang penak itu maksudnya kayak besi, aluminium gitu. Kalau kayak semacam ban, padahal ban itu baru nggak dibawa. Jadi arahnya yang mudah dijual untuk ditimbang. Jadi kan kita punya feeling di situ. Ini tujuannya dicolong, ini mau diapain kan kita tahu ya. Walah. Kok ya enek-enek wae Mas ya. Ya kalau nggak gitu nggak jadi dewasa Mas. Ngoten nggih. Nggih. Jadi kurang pengalaman. Tapi cara bangkitnya berapa lama itu untuk menuju dari jatuh hutang 200 juta menuju bisa bangkit lagi lah minimal? Cuma beberapa bulan Mas. Beberapa bulan ya? Beberapa bulan. Yus alhamdulillah beberapa bulan. Jadi aku tak fokus nih uripku, aku percaya karo Gusti Allah, iki engko mesti dihandle karo Gusti Allah. Saya bilang gitu. Jadi saya wis ngopok lah, iki engko resiko terburuk untuk hal seperti ini nih apa? Wis tak pikir Mas. Paling hal terburuknya engko aku dikira ngapusi terus dipenjara gitu. Yus tak alami lah pemene lek tak lakoni pemene memang dipenjara gitu. Tapi moga-moga lah Gusti Allah maringi dalan, memberikan jalan Gusti Allah gitu. Dan enggak nyangka sing awalnya aku ki ndak pernah maklaran Mas, ndak pernah jualan. Terus ada tetangga pengen cari mobil, lek tolong didampingi nanti biar tahu barangnya ini bagus apa enggak kan gitu. Terus dari situ dampingi orang cari mobil, piye lek masuk apa enggak, kalau harga segitu masuk Pak, akhirnya pulang disangoni gitu. Lah sehari itu dampingi orang 500 ribu kali 3 kan ya lumayan Mas. Berarti cuma butuh berapa hari saya menyelesaikan 200 juta. Wah akhirnya malah dapat proyek itu ya, proyek-proyek itu. Enggak, malah seperti itu. Kok tiba-tiba dapat proyek itu karena mungkin orang tak jadi tahu ya jenengan. Jadi tahu Mas, saya kalau bengkel gitu jadi tahu kan. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya.
Lek ndak kehilangan ngono paling ya tanggoku ndak ero lah aku bengkel. Soalnya kan aku orang baru juga di situ, Mas. Sebelumnya ndak ada yang kenal juga di situ. Lingkungan baru, tetangga baru, nggak semua orang tahu. Itu pas yang di mana? Pas yang Gedung Soko, Mas. Gedung Soko. Di Gedung Soko, Mas. Di Gedung Soko. Jadi yes, alhamdulillah. Tapi yo gitu, utang lunas semua udah diselesaikan, udah flat lagi. Nggak ada peningkatan, cuma gitu aja. Gitu ya. Jadi ngepasi jenengan nyauri utang aja. Mas. Gitu ya Mas ya. Habis itu juga biasa lagi. Biasa lagi. Yes, balik normal bengkel nih gitu ya. Ada orang nyuruh nemenin nyarikan mobil itu cuma 1-2 nggak kayak biasanya. Jadi kan kesimpulannya kan ya memang harus diatur karo Gusti Allah, teman. Kita cuma usaha gitu. Siap. Jenengan mendapat kesimpulan itu setelah sekian lama atau sekarang ini atau sudah dari dulu Pak Mas Alek? Ya setelah kejadian hilang buruk itu sing tak alami gue, Mas. Bertahun-tahun saya tuh gini, Mas ya. Dulu tuh saya orangnya suka ngeresah, Mas. Jadi suka ngeresah. Jadi sering menyalahkan Tuhan. Jadi kalau terjadi hal buruk, bahnya apa ya? Aku kurang apa ya karo Gusti Allah kok panggah diwe ujian gitu. Sampai aku ndak percaya karo Gusti Allah, bareng Gusti Allah tak nggih guyon. Tak nggih guyon di warung gitu. Aku sering bilang, "Pak Tuhan ini ndak sayang karo aku. Wong sayang aku kok ya ngene." Dan aku menyebut dia itu Pak. Kan yo ndak saya banget. Tuhan kan itu Pak tahu. ya. Kan aku kan ndak saya banget. Kita kan ndak tahu laki atau perempuan ndak tahu. Iya kan ndak ada kelaminnya. Lah makanya itu, Mas. Ya. Aku sampai ngomong gitu tuh kan berarti kan aku bener-bener koyo wah kok Tuhan ini kok ndak adil banget ya. Tapi ternyata ya kuwi ternyata orang yang sering diberikan ujian ini wong sing paling disayang sama Tuhan. Berusaha untuk diingatkan. Tuhan ki enak. Aku pengen ngelingne kowe. Aku pengen kowe tak didel aku enak. Elingo karo aku setiap kowe menghadapi masalah kowe mlayu nang omahku, aja mlayu nang dukun, aja mlayu nang sapa-sapa gitu. Tapi pernah mengalami masa-masa lari selain ke Tuhan enggak? Alhamdulillah nggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali, Mas. Memang aku dari dulu nggak percaya dukun. Padahal ada histori mbahnya dukun. Oh, mbahku dukun, padahal nggak percaya dukun. Ya berapa kali sih pernah, Mas, ya kayak gini. Jadi iseng-iseng ditawari konco, Mas. Jadi ini ceritanya lucu iki. Aku waktu kehilangan, Mas, kan konco sing support banyak, Mas. Banyak yang support teman. Lek coba ditanyain ke mbah sana. Ya wis lah aku nuruti konco, tapi asline di hati kecil ini nggak percaya aku. Sana jawabannya beda, terus balik lagi ke sini jawabannya beda, terus ke mbah yang itu beda. Terus aku inget banget sama orang yang di Puncu, Ngantang, Mas. Jadi saya belum tahu. Gunung Kelut, lereng Gunung Kelut lah, Mas. Jedege Gunung Kelut. Kono aku dikasih tahu temanku Adit, orang Magelang. Adit itu orang Magelang tapi nikah di Pare dulu. Iya. Waktu mau ke Pare mampir ke tempatku terus ngobrol. Kowe jare tas kena masalah apa tuh, Lek? Wah, ke tas kelangan ya, Mas. Kelangan wis oke lah. Ana yo jajal nang mbahku ya Adit golek solusi nang kono. Kita cari solusi di tempatnya mbahku katanya kan gitu. Mbahmu dukun apa ora? Lek mbahmu dukun iki kon ndak iso nemokne barangku tak pau wancal raine. Tak pau wancal raine. Ora mbahku ora dukun ya, mbahku mek wong pinter. Pinter iki kok mlayune mesti ning dukun, saya bilang gitu. Ndak, wis tak pokoke kita ke sana aja dulu. Ke sana terus ngobrol. Dan anehnya, Mas, orang itu tahu saya itu berpikiran udah negatif banget tahu, Mas. Jadi waktu saya ke sana tuh kan saya wis iki kok mbah iki kok lek sampai ndak iso menemukan barangku sing ilang tak antem pisan. Kadung tekan kono gitu. Terus begitu saya masuk ke sana, orangnya udah tahu. Mungkin ya saking orang itu terbiasa ngadepin banyak orang. Jadi ini nggak bisa bicara tentang magic, nggak bicara tentang demit ya, Mas. Psikologi. Tapi psikologi, Mas. Jadi dia tahu raut wajah saya itu seperti apa, dia itu tahu. Terus akhirnya begitu saya masuk di situ, lek kowe emosi mulya ae. Dia bilang gitu. Wah, wong kok jancuk banget iki aku. Wong ngene iki wis mumet arep golek solusi teko kene ada-ada teko kono malah dikon mulai. Terus akhirnya wis wah iki piye iki aku. Wis oleh mulya ae. Engko seminggu ngas berene yo.
Dia baru ngomong halus kayak gitu. Aku nggak bisa ngobrol kalau pikiranmu belum seger, kalau kamu masih emosi. Wes kamu pulang aja dulu, tak sangoni 50.000 buat beli bensin. Nanti balik lagi ke sini kalau udah tenang. Nggih. Ya wes lah, dapat uang 50.000 yus. Mulai. Pulang. Sampai rumah beberapa hari kemudian, bahkan aku ke sana hampir 1 bulan, Mas. Hampir 1 bulan. Soalnya wes bengkel rame, terus Rame ya. rame Karena suruh tadi ya, suruh nemenin nganter-nganter. orang-orang gitu kan. Terus begitu wes agak longgar, aku main ke sana ngobrol. Yus dituturi pokoknya intinya bahwa segala sesuatu itu wes diikhlasne ae kalau memang belum rezeki. Kalau udah rezeki nanti bakalnya balik dewe kok. Dan itu yang mengembalikan bukan yang mencuri. Enggak wajib yang mengembalikan barang yang sudah dicuri itu pencurinya. Tapi Gusti Allah nanti yang mengembalikan dengan berjuta-juta macam caranya. Nggih. Terakhir ya wes lah. Oke, aku mulai menerima kata-katane Simbah iki mau. Oh ternyata prinsipnya Mbah iki seperti ini, makanya uripe kok adem. Terus saya balik pulang, terus saya ditelepon lagi. Lek, pikiranmu penak ora? Awakmu penak ora? Penak Mbah, nyapa? Dolan rene ya, tak dudoi engko. Dia bilang gitu. Ya wes, Mas. Wis. Datang lagi ke sana, suruh meditasi Mas ceritane. Meditasi. Jadi bayangno ya Lek, ketika sebelum kamu itu kehilangan siapa-siapa yang datang ke rumahmu, terus tujuan mereka apa, disuruh nyaring hati kita masing-masing Mas. Jadi kan gini Mas, sampean ngundang saya, Iya toh, saya datang ke sini, kan sampean pasti tahu tujuan saya datang ke sini mau apa, terus nanti ini diarahkan seperti apa biar bisa acara ini lancar. Betul. Kan sampean pasti punya plan seperti itu. Betul. Jadi sama briefingnya seperti itulah, cuma bahasanya ya bahasanya wong tuwek zaman biyen lah ya. Bahasanya bahasa zaman dulu. Coba kowe sesuk poso ya Lek. Poso habis itu sore makan maghrib datang lagi ke sini, wudu dulu, nanti kita sholat di sini, kita meditasi di sini. Wes lah oke. Aku ngeling-eling sadurunge aku kelangan kae wonge sapa ya jeneng mahku. Gitu. Sapa ya jeneng mahku. Terus tujuan mereka ke tempatku tuh ngapain aja. Terus tak eling-eling. Sijine neng mahku arep ndandakne motor, sijine arep kon ngeterne njupuk mobil. Sing sijine neng mahku kok mek njogrok tok. Nongkrong mek sekedar ora jelas. Terus aku tak pikir, tak balikin, maksudnya tak pikir dhewe tak balekne, dadi tak losne tak balekne pikiranku Mas. Wah koyone kok wong iki to sing nyolong iki, ngono. Terus habis meditasi ngobrol karo mbae. Piye? Nemu ngan sing padang urung? Ya nemu Mbah. Apa kuwi ngono? Ya sing nyolong bekakasku kae. Loh, wong kowe tak jak meditasi nggih nenangne pikiran kok mangga kepikiran kuwi, jane kowe iki apa lho? Dia ngomong gitu loh. Iki mau ora masalah kae to, Mbah. Ora, nyapa masalah kae. Jawabannya justru jenengan tenang ya. Malah kedapat itu ke arahnya ke situ. Iya. Oh, berarti kowe iki urung ikhlas asline. Terus akhirnya dijak ngobrol-ngobrol, tapi sampai situ Mas ya, aku malah emosi Mas. Emosi, wah, damen sing nyolong tibane kira-kira wong kae to. Mulai aku wis wah arep tak jual to si wong arep tak kau ampleng ya arep wis ngono lah. Terus akhirnya teko kono kuwi aku mulai ndak teko-teko omah. Jadi mulai nyasar-nyasar wis. Jenenge wong kalut, wong panik, wong piye wis. Emosi wis. Oke lah akhirnya ndak teko kono wis. Turu aku nang pos ndilalah kok malah ketemu karo Mbah Eneh kuwi. Lah, lha kuwi jarekmu mulai ngono. Nyasar Mbah ngono. Lha kowe rene wis ping 3 kok nyasar. Mbuh dalane lali. Yo mulai sik ngopi, semulai ngopi. Wis to di kelasne lek anu wis ora usah dipikir wong toh saiki nyambut gawemu yo wis lancar kan. Iya. Wis berjalan yo wis oke lah. Yo wis lah wis bene lek nembah ngono wis tak golekne ijo liyane aku kan bilang gitu Mas. Tak carikan ganti lainnya. Wis habis itu pulang pikiran tenang, enak. Aku balik ke rumah orang sing arep tak jotos iku sing tak duga dhek iki sing arep nyolong kuwi. Terus tak omongi, "Pak, lek sekiranya sampean biyen memang tau njupuk barangku tolong mbok dibalekne to Pak, tak tebuse," aku bilang gitu. Tapi lek sampean rumangsa ndak nyolong,
Yes, ndak apa-apa wis kuwi hak sampean. Aku ndak ngarani, aku mek sekedar ngelingne. Wong nyolong ki ndak apik, akhirnya wis cuma gitu doang. Terus balasnya gimana, Pak? Yo dia emosi, Mas. Yo ndak kowe nuduh aku ngene-ngene gitu. Yes. Wis ndak nuduh, Pak. Wis ngapunten lah aku salah. Mohon maaf. Oke. Tapi nyatanya sekarang dia yo rada Susah gitu ya ya. susah uripe, Mas. Kan orang kan mendapat apa ya? Balasan atas perbuatannya sendiri. Ya. Nah, berarti boleh dibilang Simbah itu menjadi guru spiritualnya Mas Alek ya? Guru spiritual, Mas. Maksudnya guru spiritual dukun loh, Mas ya. Iya, maksudnya guru sing Kanca curhat lah. Kanca curhat. Kanca Kan saya juga curhat. sering mendengar Mas Alek sering mendengarkan ikhlas. Ikhlas sih berarti sumbernya dari situ. Dari ya? situ, Mas. Oh, Sumbernya dari situ. belajar ikhlas, belajar nompo begitu ya. Mm-mm. Keren. Jadi yus kon nglakoni sembarang is ikhlas dilakoni tenanan gitu. Sementing kita jujur, kita enggak berbuat aneh-aneh, kita enggak nipu. Siap. Tapi bukan berarti orang ikhlas kemudian nggak dicoba lagi, Pak ya? Oh enggak, Mas. Ikhlas itu enggak kok terus juwogrong enggak. Nah, Mas Deki orang ikhlas bukan berarti nggak diuji lagi. Jadi Ya, akhirnya tetap kan diuji, diuji Mas. juga. Ya, tetap Setelah diuji, itu kan Mas. ada ujian yang lebih besar mungkin ya, kehilangan istri itu. Istri kayak gitu, Mas. Itu sebenarnya kehilangan istri itu cara ceritanya gimana sih Mas Alek kok? Jadi gini, Mas, dulu itu ceritanya. Waktu aku di Kalimantan kan, aku dulu pulang di Tulungagung tuh orang tua masih di Kalimantan, Mas. Tapi orang tua ekonomi udah mulai mapan, maksudnya mulai di kontrakan gitu, Mas. Lah itu ada cewek ngontrak di rumahku. Ngontrak di rumahku. Terus aku cedek karo si mbake iku mau, terus dilelah kok diajakin nikah mau, ya wis kalau diajakin nikah nanti tak bawa pulang ke Jawa gitu kan. Ya mungkin orang tuanya dia itu nganggepe aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh wis wong sugih wis mau mapan gitu. Padahal belum. Dan aku memang nggak pernah ngomong loh ya kalau aku Kayak gini-gini nggak pernah ngomong, Mas. Ngertine dia mungkin ibuku duwe kontrakan wis dianggepe wong sugih gitu lah. Begitu tak bawa pulang, omah aku isih ngredit. Gitu yes. Kayaknya kurang puas, kurang tercukupi kebutuhannya. Berarti keluarganya di Kalimantan sana? Mas. Ibunya? Jadi dia itu ibunya cuma satu. Maksudnya Iya, ibu dari dulu satu sih. jadi gini, Mas, ceritanya. Piye ya? Ibuku bojoku mbiyen nih anak asuh dari ibuke, Mas. Jadi duduk anak kandung, Mas. Jadi orang tua kandungnya kuwi bercerai akhirnya dititipne nang mae ibuke sing asuh kuwi tapi mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Jadi bojoku ngertine Ibunya ya itu. ibuke ya iku dan hidupnya rada kepontang-panting terus ngontrak di rumahku ya tak gawe mulih gitu. Jadi ya sak ibuke tak gawa, Mas. Sak ibu itu Sak dibawa ibuke pulang. tak gawa mulih. Oke. Aku kan yo kasihan, Mas, Iya. ibunya itu kan nggak punya anak juga, anaknya ya cuma mantan bojoku tok iku. Iya. Lah ternyata setelah tak gawa mulih ki serba kurang. Tukokne motor ya lu mobil, tukokne mobil kayak gitulah, heeh. Wis akhirnya ya wis lah, mungkin belum jodohnya ya wis oke gitu. Tapi itu katanya pernah minggat ya? Mas, posisi hamil istriku minggat, Mas. Jadi posisi hamil tuh kayak jadi senjata untuk mertuaku njaluk sembarang barang gitu. Akhirnya nggak kuat nurutin aku, yus piye jenenge wong ndak iso nuruti kan yo ditokne to, Mas. Mas yo kowe ngomel arep kowe piye wis tak tokne dan ndek ndak adang. Yus ndak masak sego. Jadi anak buah kuwi kadung mulih ora enek segone dadi anakku isin, Mas. Nggih. Akhirnya tak seneni piye to kok iso ora masak ngene. Lah piye wong njaluk duit yo ora duweki. Yo duit yo tak weki duit jane, Mas. Tapi yo mek cukup tinggi mangan. Pada masa itu yo wis akhirnya wis ngono kuwi meng lah. Keluar dari rumah dan kabeh digowo. Yo wis lah oke aku. Terus kemana berarti? Lost kontak, Mas. Hilang aku. Aku lost kontak bener-bener nggak tahu posisinya di mana. Tapi yo kuwi mau waktu mau lahiran, aku sempat goleki kemana-mana, sempat tak cari, ndak ketemu-ketemu. Begitu arep lahiran, dilelah bidane koncoku terus aku diomongi kuwi mau. Loh, anaknya mau iki loh, iki Alex Zakaria prak yo awakmu to. Iya, bener Alex Zakaria. Gua apa serabi lek ngono. Wes ngono. Nyapa aku ngono. Bojomu sapa jenenge? Sensor ya, Mas ya, jenenge ya. Jenenge ini ngono. Loh, lah yo kuwi iki prak yo iki berarti kan yo kowe to ngono. Heeh ngono.
Lah iki bojomu arep babaran kowe malah ndak ero piye? Lho mosok to Bu aku ngono. Iya saiki kowe nang rumah sakit Era Medika bojomu arep babaran ning kene. Akhirnya aku rono, terus aku tanda tangan, lahiran. Begitu lahiran, anak arep digawa wong. Lah aku kaget, lho. Nyapa kok anak digawa wong? Aku kan bilang gitu. Arep diadopsi karo Pak Kae lho. Piye maksudmu kok diadopsi wong aku sik mampu ngopeni? Lek kamu memang ndak gelem ngopeni ya tak openane, aku bilang gitu. Ya akhirnya ya urusan polisi bareng Mas. Soalnya polisi juga? Bojoku kan nampa duit pada masa itu Mas. Sudah nerima uang soalnya. Sudah terima uang dari yang adopsi. Oke. Terus akhirnya gimana? Dikembalikan uangnya? Ya mbuh ndak roh hitunge bojoku karo. Jadi bukan urusannya Mas Alek ya? Urusanku, jadi Mas Alek intinya anaknya sudah kembali ke Mas Alek. Udah cukup. Terakhir tak cabut laporanku, aku wis anggap damai lah. Sing penting kowe engko lek pamane memang pengen delok anakmu ya berkunjung ae rene. Kowe rene dolan rene nemoni anakmu ora masalah, tapi aja kok gowo. Saya bilang gitu. Tapi pernah berkunjung lagi ke sini? Enggak pernah. Kok berkunjung WA enggak pernah. Berarti kembali lagi ke Kalimantan kemungkinan. Insya Allah seperti itu. Saya juga lost contact habis itu Mas. Lost contact. Sebenarnya kasihan juga tapi ya cuma dengar-dengar kabar dari teman-teman katanya balik lagi ke Kalimantan. Siap. Nanti barangkali lihat podcast ini mungkin Mas. Ya. Ndak apa-apa lek delok podcast iki engko delok anakmu nang omahku ora apa-apa. Aman. Los. Nah, Mas. Okay. Nah, jeda aku penasaran. Jeda antara hilang kemudian tahu ternyata mau lahiran itu berapa bulan berarti? Aku kehilangan tuh kayaknya kehilangan bayi itu Mas. Kehilangan hamil. Jadi, waktu hamil ini bojoku hamil 3 bulan Mas. Oh, lucu ya Mas ya? Lama Mas. Hampir 3 bulan. 3 bulan. Hamilnya 3 bulan. Hamil 3 bulan. Kan menuju lahiran menjadi 9 bulan kan? 9 bulan. Berarti 6 bulan. 6 bulan. Suwe ya. Suwe Mas. Dan itu aku sampai nyari kemana-mana, wis keliling-keliling wis. Dari saudaranya yang sana tak samperin enggak ada, saudara sana tak samperin enggak ada gitu. Ternyata larinya di Tulungagung sini tapi ndelik. Pinter ndelik Tulungagung. Nah, waktu membesarkan anak Mas, anaknya namanya siapa Mas? Galuh Nirwasita Mas. Oh, dijadikan nama itu ya. Galuh klasik itu dari namanya anak ya. Dari nama anak. Katanya pernah juga jual motor RX King. Iya Mas. Beli susu. Lah kan waktu anak saya 0 hari sampai 3 bulan nih kan orang tua di Kalimantan Mas, belum ke sini. Jadi nggak ada yang nemenin kan. Jadi cuma tetangga kayak Mbak Tri, Mbah Murti, tetangga-tetangga depan rumah. Sing ngewangi aku ngurumati anakku. Jadi kalau pagi aku kerja, kalau malam aku nyusoni anakku. Jadi tidur cuma saklap gitu Mas. Soalnya kan yo nyusoni bocah kan, walaupun dibantu dengan tetangga-tetangga tapi kan yo nggak enak sampai aku ngerepoti banget gitu kan nggak enak Mas. Akhirnya berusaha lek esuk ngantuk adol motor tak jual. Motor satu-satunya? Atau ada yang lain? Ya tinggal itu. Tapi tinggal itu tok Mas. Tak belikan susu gitu sampai gede, karepku sampai umur 3 bulan 4 bulan kan wis ndak parah. Nanti mau tak bengkel lagi, kerja bengkel lagi. Kembali lagi ke bengkel. Lah ternyata umur 3 bulan ibuku kayaknya ndak tega. Aku ngopeni bocah dhewe, ibuku dari Kalimantan ke sini, anakku dibawa ke Kalimantan. Oh, Galuh dibawa ke Kalimantan. Bawa ke Kalimantan. Kayak wong gendeng Mas. Itu kehilangan paling berat, tapi walaupun bisa kembali tapi karena anak 3 bulan dibawa sana. Bawa ke sana tuh kayak ngelayung ndak gelem kerja, berapa hari nggak mau kerja aku Mas. Jadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali aku ke Kalimantan. Ngendangi anak. Siap. Siap. Di situ usaha mulai lancar. Aku nasar soalnya aku iso duwe omah dhewe, ibuku tak go mulih. Anakku ben iso mulih rene. Isiku. Akhirnya alhamdulillah dikabulne karo Gusti Allah bikin rumah sendiri. Dulu pertama ngontrak sih Mas ya. Ngontrak. Terus waktu ngontrak itu ibuku tak tarik bawa ke sini. Itu Galuh umur 3 tahun setengah kayak. 3 tahun setengah atau 4 tahun. Pokoknya sebelum sekolah. Akhirnya udah ke sini sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ya. berarti waktu itu yang lancar ini ya jual beli motor klasik ini. Jual beli motor klasik. Bengkel ya alhamdulillah lancar, jual belinya juga lancar. Terus
Siap. Aman. Mas, rahasianya Mas Alek ini kok maksudnya kan ya usaha sekarang ya, ini saya lihat Nggih, sekarang ya. nggih. Maksudnya kan ya gede lah. Nggih. Kalau klasik itu besar. Nggih. Motornya ada ratusan lah ya. Nggih. Mobilnya juga ya. Kontennya juga rame. Nggih. Itu apa Mas? Kalau dari segi bisnis, rahasianya Mas Alek itu? Kalau dari segi bisnis gini Mas, kalau saya tuh yang saya ugemi masih budaya-budaya lama Mas ya. Jadi yang penting kita jualan tuh jujur, nggak berusaha untuk menyakiti orang. Jadi kalau kita mau maju jangan sampai kita jatuhin orang. Oke. Kalau bakul itu biasanya gini Mas ya, ini boleh dicek di siapapun. Bakul itu biasanya kalau beli motor orang, itu pasti ngomongnya, wah ini nyacat lah ya, Betul. biar harganya murah. Kalau saya nggak pernah seperti itu. Jadi motor saya lihat, kalau saya nggak cocok harganya saya tawar, kalau saya nggak cocok barangnya ya harganya saya turunin. Tapi saya nggak nyacat. Oke. Pak saya beraninya sekian, kalau boleh saya beli, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Cuma gitu. Kalau jualan pun saya juga kayak gitu Mas. Jadi saya ngomong, Pak ini barangnya bahan, barangnya jelek, ininya cacat, ininya minusnya ini saya jelasin sekalian Mas. Jadi kalau dia berani ngambil resikonya seperti itu, ya wes bene di tuku. Siap. Tapi juga banyak memang bener Pak yang testimoni di komen Nggih. itu memang wah ini memang jujur orangnya ini apa Saya- adanya gitu. Saya berusaha jujur ya loh Mas. Kadang masih disikiran nipu Mas. Oh gitu ya. Kayak kemarin tuh ya ada orang ya itu kesalahan saya juga Mas ya. Ini buat pelajaran juga saya ceritakan di sini Mas ya, buat pelajaran. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya modal pengen jadi makelar itu harus tahu barang dulu. Oke. Saya kemarin pernah ngalamin kayak gini Mas Hel. Saya suruh ngeliatin mobil di Tasikmalaya Mas. Jauh Nah, Mas. jauh Mas, itu saya motoran loh Mas, Oke, berdua. oke. Kan ada dagangan murah di sana, ada mobil murah di sana. Tolong dicek, kalau di sana nanti cocok, tak beli, gitu kan ya. iya. Saya kan belum pernah mainan mobil itu sebelumnya, kayak mobil Mini Cooper itu kan, yang dicek itu mobilnya Mini Cooper Mas. Saya belum pernah mainan mobil itu. Saya kulinone kan kebiasaannya main mobil-mobil jelek Mas. Jadi mobil Mini Cooper itu tahunnya baru kan, saya anggap barang itu bagus gitu Mas. Nggih. Terus, yowes Pak barangnya bagus, tak naikin juga enak, gini tak jelasin. Yowes sama orangnya dibayar. Begitu dikirim Mas, itu mobil ternyata menurutnya yang beli itu kurang bagus Mas. Saya menerima fee 3 juta kalau nggak salah. Saya cuma nerima fee 3 juta, orangnya ngamuk-ngamuk ke saya Mas. Kamu tuh mobil kayak gini kamu kasihkan ke aku gini. Akhirnya ganti Mas 200 juta. Aduh, gak apa-apa lah. Saiki aku wis ya ndak sombong tapi kalau uang segitu aku masih bisa nyari. Akhirnya mobil Mini Cooper kok beli 200 beli, juta. Mas. 200 juta. Waduh. Itu pun sampai sekarang orangnya masih marah-marah ke saya. Itu saya sebenarnya udah berusaha jujur, udah berusaha ndak nyakitin tapi ya wis lah dalannya memang seperti itu ya wis lah. Oke, gitu. Jadi buat teman-teman kalau mungkin masih belum ada modal pengennya cuma maklaran itu diusahakan maklarannya jujur dan tahu barang dulu Mas, mengetahui dulu lah Mas daripada nyakitin. Kalau nyambut gawe kita kerja udah diawali jujur enak kok Mas. Pelanggan tuh balik semua kok Mas. Jadi kita dapatnya tipis-tipis tapi terus Mas. Tipis-tipis terus daripada besar tapi doknya kan mending sekali aja gitu. Memang harus sabar dalam berproses ya Mas ya. Karena awalnya memang kayak berat gitu loh. Berat banget Mas. Jujur itu berat kayaknya. Berat banget Mas. Apalagi bengkel, bakulan motor, bakulan mobil itu lahannya orang bohong Mas. Ya betul. Enggak. Lahannya orang bohong. Barang jelek dibilang bagus, barangnya sulapan semua kayak gitu. Kalau saya berusaha kalau jelek ya tak omongin lah jelek. Nggih. Kita hidup paling cuma berapa jam Mas? Berapa jam? Berapa ribu jam, berapa juta jam. Nah, habis itu kan lama kita di sananya nanti. Betul. Tapi kalau memang dibandingin di akhirat, kita katanya seluruh hidup kita itu hanya berapa jam gitu masalah katanya. Kalau dibandingkan nanti akan di akhirat. Nah, kalau Mas Alek ya kalau jujur kemudian apa adanya itu belajarnya dari pengalaman atau dari pengalaman Mas. Pengalaman ya, dari bukan pengalaman. Kok dari siapa diajari itu enggak ya? Enggak Mas, dari pengalaman. Jadi bapak saya basicnya kan orang sing gampang dihapusi wong Mas. Oke. Jadi dihapusi wong itu sakit banget, menyakitkan. Makanya saya juga enggak berani ngapusi wong gitu. Oke, dari situ. Dari pengalaman pahit karena telah ditipu, jadi nggak mau nipu. Jadi enggak mau nipu. Dendam positif berarti ya.
Alhamdulillah. Nggih. Gitu aja kadang miskomunikasi sering Mas. Kita padahal udah berusaha untuk jujur gitu Mas ya, tapi miskomunikasi itu ini hal kayak gini nih kayak semacam podcast kayak gini Mas ya. Ini juga hal rawan untuk saya Mas. Ngoten nggih. Nggih no Mas. Pripun. Hal rawannya seperti ini Mas. Kalau saya pernah masuk pecah telur seperti ini. Kata-kata saya dikiranya orang itu saya itu orang bijak terus gini-gini. Akhirnya tertarik sama motor saya, dia nggak dengerin review saya tentang motor itu. Taunya, wah motor ini dijual Mas Alek murah tak tuku lah. Begitu sampai sana, loh Mas motornya kok kayak gini, kurang ini. Padahal sebelumnya saya udah kasih tahu, tapi dia udah terlanjur lihat saya di podcast ini, oh Mas Alek ini orangnya positif. Jadi kalau jualan motor pasti motornya bagus semua. Nggak semuanya bagus yang saya jual. Maksudnya kalau pas bagus ya dibilang bagus, kalau ada kurangnya ya saya bilang kurang. Tapi kan orang udah terlalu percaya sama saya kan akhirnya tuku kan ya nggak terlalu melihat detailnya seperti apa, langsung dibayar gitu aja Mas. Jadi itu ya tak antisipasi banget Mas. Berpikir sampai ke arah situ juga ya jaringannya. Mas. Lah piye? Lah ngene wong ngertine aku kan ya masalah iki wonge sabar, wonge kalau jualan lancar berarti yang dijual motornya bagus semua. Enggak. Bukan motor bagus semua yang saya jual. Karena juga mobil tua kan Mas iya, mobil klasik ya. Berarti kalau orang mau beli harus lihat review gitu ya? Harus lihat review, video call dulu Mas kalau bisa. Video call terus tanya ke admin kurangnya apa motornya gitu. Itu pasti dijawab apa adanya ya Mas ya? Dijawab apa adanya Mas. Nggak pernah kita kok tutup-tutupi nggak ada. Tak jawab apa adanya. Ya apa adanya sesuai dengan yang kita tahu loh Mas ya. Kadang itu soalnya persepsi orang itu beda ya, kayak kejadian yang tadi aku beli Mini Cooper itu menurut saya bagus, ternyata mobil kalau tahun segitu dengan kondisi seperti itu ternyata belum bagus gitu. Jadi ya seperti itulah. Biasanya kalau mau beli motor klasik yang perlu diperhatikan apa sih Mas? Banyak semua ya? Mas. Hampir semua. Tapi kalau bisa motor klasik tuh yang penting jalan, lepas tangan bisa, mesinnya nggak kasar itu wis aman sih sebenarnya. Kalau masalah cat, warnanya itu menyesuaikan. Kalau cat dan warna kan kalau klasik ya sudah seperti itu kan, namanya aja klasik gitu kan. Yang penting kan hidup, enak, dinaiki enak. Iya Mas. Jadi kalau orang mau ngendarain motor tua ya harus sedikit-sedikit tahu tentang motor tua gitu Mas. Saya itu sebenarnya suka Mas sama motor tua gitu ya, tapi kalau pas macet susah. Iya pasti. Saya itu mempunyai Mas Ilham ini kameramen kan punya Vespa. Saya kadang-kadang suka bawa ke kantor gitu atau kemana. Memang alunannya itu kan kayak nyeneng ya, teng ini kan kayak sesuai irama apa gitu, enak gitu tiba jalan-jalan itu. Tapi pas wadung macet susah. Nyeluk macet. Ya memang seperti itu kalau motor tua itu Mas. Gitu. Padahal itu sebenarnya motornya itu nggak bermasalah, cuma kitanya yang bermasalah. Ya, mungkin karena kita nggak tahu. Kalau Vespa kalau awal dihidupin harus dimerengin dulu, kalau nggak gitu dicu kan kita nggak tahu. Tapi asik sebenarnya. Asik. Nah, selain mengetahui kondisi motor, intinya menjadi ahli lah, menjadi ahli di bidang motor klasik atau mobil klasik, kemudian juga jujur, apalagi Mas yang membuat Mas Alek itu bisa tumbuh terus gitu. Dalam hal finansial mungkin seperti apa Mas Alek? Kalau pengaturan manajemen dan lain-lain kayaknya saya kurang bisa Mas. Maksudnya kurang bisa itu saya nggak terlalu mikir ke situ. Pokoknya intinya saya jualan, saya berusaha jujur, terus saya juga golek pelanggan juga sing penak-penak lah gitu. Cuma gitu Mas. Jadi kriteria barang yang mau saya ambil seperti apa itu saya nggak ada kriteria Mas. Oke. Jadi kalau ada orang yang nawarkan mbok kuwi motornya elek, bagus, tetap saya terima, yang penting harganya masuk Mas ya. Harganya saya bisa jual lagi. Terus setelah itu saya review, ini saya jualnya kondisi bahan, ini jualnya kondisi bagus gitu. Reviewnya di YouTube itu? Di YouTube Mas. Gara-gara YouTube itu akhirnya juga pembelinya datang ke situ ya Mas Alek? Mas, banyak yang datang. Alhamdulillah. Atau dikirim? Kirim juga kalau orang yang percaya saya kirim. Kalau di tempat saya malah kebanyakan dikirim Mas. Jadi rata-rata orang mau beli ke tempat saya itu ngetes dulu. Dari motor yang harga termurah dulu. Jadi dia pengen tahu kualitas saya dulu. Dia beli motor yang harga mungkin 2 juta, 3 juta, udah ditransfer. Oh iya motornya datang, kondisinya bener-bener sesuai yang dia omongkan. Baru dia besoknya beli lagi. Dengan nominal yang jauh lebih besar. Gitu Mas. Rata-rata berarti apa? Untuk dijual lagi, kolektor atau dipakai? Macam-macam. Ada yang dijual lagi, ada yang
buat seneng-seneng aja, rata-rata buat mengenang masa lalu kalau beli Oh gitu motor ya. tua. Mas. Mungkin dulu belum kesampaian Belum beli kesampean ini beli, atau telah akhirnya punya beli. ini ya gitu. Iya, Seperti iya. itu Mas. Kalau orang beli motor tua rata-rata seperti itu. Oke, oke. Ada yang untuk kafe, desain kafe. Oh, untuk anu ya, dipajang Mas. gitu ya. Heeh. Rata-rata harganya, Mas. Oh kalau motor tua nggak ada rata-ratanya Mas. Ada rata-rata ya. Mulai dari harga 1 juta sampai ratusan juta bahkan M ada. Wih, M ya Mas ya. Ada. Pernah jual yang harga berapa yang paling mahal? Sementara ini kalau M belum pernah, paling cuma 600-700 jutaan pernah. Itu juga mahal sih Mas. Ya mahal, kalau menurut saya juga mahal. Mahal itu. 600 itu. Kalau untuk ukuran motor klasik loh ya, mahal banget. Itu yang dijual 600 itu apa dulu? Norton Dominator, full original surat. Hidup. Catnya original hidup, itu harganya 700. Yang misalnya kayak jenengan pakai di luar itu. Kalau yang saya pakai di luar itu harganya 125 juta. Oh masih lumayan mahal ya. Lumayan, nggih. Itu yang bagus tak lihat juga. Ya jelek Mas, wong cete aja ngelontok kabeh kok. Justru itu bagusnya. Justru wis untuk nayang-nayang ngono kan api to, Pak. Kalau menurutnya orang yang seneng, tapi kalau buat cari pacar seperti itu ya di Pak Arcolon Morotuwo Mas. Iya, makanya jarang enggak dapat-dapat kayaknya. Iya makanya itu, Mas. Sampai sekarang belum dapat. Gitu, ya. Saya nyamannya pakai seperti itu dan saya juga jarang banget bawa mobil itu jarang banget. Iya, pakai motor seneng aja. motoran. Nah, maksudku gini, Mas. Kalau katakanlah apa ya, pengelolaan misal kayak uangnya itu untuk lagi itu berapa persen ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya jangan. Enggak ada, Mas. Is murni ketika ada laba diputar lagi atau ada Diputar juga lagi. yang nyantol ke kita gitu enggak? Enggak ada Mas. Aku enggak pinter manajemen Mas. Bodoh banget aku manajemen Mas. Jadi kalau ada uang masuk tuh Mas ya, itu kan yang nyimpenin admin semua Mas. Oh. Jadi rekeningnya admin semua kan yang dipakai ya. Masuk ke rekening saya tuh jarang, soalnya saya kan jarang stay. Oke. Saya kan jalan terus cari dagangan gitu Mas. Jadi nanti malam tuh cuma ada catatan Mas, hari ini yang laku apa gitu kan. Terus catatannya tak lihat, oh ini totalnya sekian juta gitu kan. Yowes ini yang ini dibelikan itu buat belanja lagi udah. Mas. Jadi aku cuma megang uang paling 2 juta 3 juta buat tak kantongin buat saku gitu Mas. Iya. Jadi memang nggak ada manajemen di tempat saya tuh. Tenan, belas nggak ada manajemennya seperti apa nggak ada. Tapi alhamdulillah lancar-lancar. Alhamdulillah Mas sampai sekarang. Modalku cuma satu jujur wis. Cuma itu aja. Kalau milih orang gimana Mas? Milih orang kan harus jujur juga berarti jenengan kan? Enggak, iya Mas. Makanya karyawanku juga nggak ada yang berani aneh-aneh. Soalnya dari awal masuk ke tempatku udah tak terapkan di sini. Pokoknya jual belinya kalau bisa, kalau ada orang tanya jawab apa adanya. Jangan sampai kamu jawab kamu lebih-lebihin. Jangan bilang gitu. Malah anak-anak buahku tuh sering tak marahin gara-gara beli motor jelek. Dijualnya mahal. Jadi gini Mas. Malah untung kan? Harusnya kan untung, tapi tak marahin Mas. Sampean boleh cek ke anak buah saya sendiri. Jadi gini, RXZ itu pasarannya kan enggak ada pasaran. Tergantung barangnya. Jadi kalau barangnya bagus ya memang bisa 20 jutaan, 25 juta gitu ya. RXZ ya. Lah ketika itu aku laku RXZ 1 harganya 23 juta. Anak buahku beli RXZ harganya 10 juta, motornya jelek, dijual 17 juta. Tak marahin Mas itu. Ini motor kayak gini ndak layak untuk dijual di harga 17 juta. Kelarangan ya. Kelarangan. Sebelum dikirim kamu ngomong dulu sama orangnya, kamu jelasin beberapa partnya nggak ori, ada cacat-cacat di sini. Kalau misalnya orangnya nggak terima, balikin uangnya atau kamu potong buat dia dandan. Tak gituin. Itu nggak cuma 1 kali 2 kali aku ngomong seperti itu sama anak baku, berkali-kali. Siap. Tapi memang efeknya bakalan jelek sih Mas. Kalau Iya pasti Mas. Kalau dijual harga mahal, kalau ternyata realitanya tidak sesuai dengan yang dia inginkan kan gitu kan. Bener juga. Saya sepakat dengan jenengan. Jadi wis toh nggak usah kita muluk-muluk kita ngambil untung banyak-banyak nggak usah. Wis tipis-tipis yang penting jujur nggak apa-apa. Kalau sudah ditakdirkan sama Gusti Allah punya uang, tetap punya kok Mas. Tetap punya. Saya nggak mikir juga saya bisa seperti ini, nggak mikir. Nggak mikir ya Mas. Nggak mikir. Demi Allah, lillahi ta'ala. Saya nggak pernah bayangin kalau saya bisa sampai sebesar ini. Maksudnya usaha saya, kalau dari kecil saya memang besar Mas. Kalau dari kecil saya lahir ceprot 4,5 kilo Mas. Memang jatahnya harus gede ya Mas. Besar Mas. Tapi kalau dalam usaha nggak pernah mikir sebesar ini. Pernah mikir Mas, penting dijalani. Saya mikirnya seperti ini Mas. Kalau yang saya pikirkan sekarang Mas ya. Sampean tuh menggunakan harta seberapa maksimal kira-kira? Menggunakan harta seberapa maksimal? Saman duit 1 miliar kok nggak apa? Nah
itu saya masalahnya nggak punya sih Mas. Pamane loh. Jadi saya tuh kadang mikirnya gitu. Oh gitu ya. Saya Mas, memaksimalkan apa yang ada. yang saya punya itu semaksimal apa sih? Oke. Paling batasnya Mas yo buat makan, Oke. buat seneng-seneng. Seneng-seneng tuh paling kalau saya senengnya ya cuma ngopi, ngobrol sama temen gitu. Motoran, beli rokok udah cukup Mas. Kalau lebih dari itu buat tabungan sedikit buat anak saya. Sama orang tua saya. Kalau lebih dari itu kalau kita nggak bisa memanfaatkan bahaya. Semisal, saya cukup untuk bersenang-senang, cukup untuk hidup, cukup untuk anak saya, sisanya saya belikan tanah di sana, saya belikan apa segala macam di sana. Kalau kebanyakan, ya kalau saya mati, nanti nggak buat rebutan sama anak saya dan saudara saya. Kalau seumpamanya saya mati dibuat rebutan kan itu nggak positif Mas. Iya, itu kan juga, percuma juga kan ya, ngapain gitu. Malah bikin kisruh, bikin kisruh untuk diperebutkan kan. Jadi makanya saya prinsipnya, ya sedikit ini aja dah dinikmati. Kalau dikasih lebih sama Gusti Allah ya udah. Berarti itu tandanya kita bisa mengolah nanti mudah-mudahan bisa jadi berkah ke depannya. Saya bilang gitu. Berarti kalau Mas Alek punya kelebihan dikemanain dalam rangka memanfaatkan harta tadi gimana berarti? Macam-macam Mas. Macam-macam. Kadang ya buat sedekah sedikit, buat zakat mal sedikit. Terus kalau masih lebih juga paling saya beliin tanah, saya beliin gitu, saya investkan gitu Mas. Saya nggak hambur-hamburin, saya positifkan lah. Jadi mulai dari sekarang gitu, anakku udah tak ceritain, bapak punya tanah di sana, punya tanah di sini. Terus adik saya juga tak kasih tahu kalau aset saya di sana tak kasih tahu. Tapi ojo nggih rebutan, iki engko dingge usaha, lek mlaku ya wis didum dinikmati, ndak mlaku ya wis, saya bilang gitu. Pokoknya ojo sampai harta itu jadi rebutan. Soalnya dari orang tua saya, dari ibu saya khususnya Mas. Ibu saya tuh orangnya bijaksana banget. Jadi beliau masih sehat sampai sekarang, tapi tinggalannya dia itu belum ditinggal sih ya, masih ada, tapi udah dibagikan ke anaknya. Kayak tanah yang saya tinggalin itu, rumah saya kan itu dari ibu Mas. Belum warisan tapi udah dikasihkan, apa jenis hibah Mas. Ya intinya dikerenahne lah. Dikerenahne, yang diswaloh itu berarti. Diswaloh itu Mas. Jadi seperti itu. Kalau manajemen pasti piye saya kayaknya enggak terlalu menguasai gitu. Mas, anak jenengan kan artinya sudah umur berapa sekarang ya? 7. 8 ya? 8 tahun Mas. Artinya kan sudah paham dengan kondisi. Paham. Masih enggak sering nanyain atau apa gitu? Kalau nanyain ibunya sih pernah Mas, tapi ya enggak harus aku ketemu ibu enggak. Soalnya ya dari awal memang enggak pernah ketemu sama ibunya ya. Ya terbiasa dia dengan hal seperti itu wis biasa banget gitu Mas. Ya cuma kalau pas rapotan, pas karnaval gitu kadang nanyain, "Bang, ini jaduknya apa meneh ditungguin ibuku penak ya?" Ya apa penak aku ngono. Lah kok lek jajan ditukokne lek karo bapak mlewirit tok. Dia sampai bilang gitu. Soalnya aku enggak pernah manjain anakku Mas. Jadi gitu ya. Bukan berarti kok aku punya uang terus setiap yang diminta anakku tak kasih, enggak. Itu aku mengajarkan apa ya Mas? Ben luweh tirakat, ben luweh nrimo urip gitu Mas. Itu berat loh Mas. Berat Mas. Iya. Berat banget. Kadang aku sampai nangis kok Mas bengi. Betul. Gini. Sepeda anakku apik kabeh, sepeda kanca-kancane anakku apik kabeh. Anakku tak tukokne sepeda karo rosokan kok. Iya. Kondisi kita punya uang itu berat loh. Ujiane wong sing terbesar iki apa dikirane sing duwe duit. Apa dikirane sing ndak duwe duit, tapi sing duwe duit Mas. Sekarang banyak anak-anak pejabat yang nakal sampai itu karena dari awal memang diujo. Betul. Dibiasakan untuk setiap dia mau ada. Makanya itu anakku tak batasi Mas. Tak batasi banget. Siap. Mas kalau ke depan, nah ini program apa nih? Galuh klasik atau Mas Alex sendirilah? Ke depan pengen ngerenahnya adik-adikku sih lah Mas. Ini adikku yang arsitek yang kemarin desain rumahku itu kan tak tarik pulang, mau tak bikinkan usaha dulu gitu. Terus adikku yang kecil tuh mau tak bikinkan usaha, tapi alhamdulillah kalau adikku yang kecil malah udah jalan usahanya Mas, sama kayak aku kan jalan motor. Jual motor juga. Di Swallow juga. Di Swallow juga satu tim sama saya Mas. Jadi wis alhamdulillah. Ya PR ku cuma adikku sih Mas. Berapa bersaudara Mas Alex? 4 bersaudara. Aku mbarep Mas. Adiknya 3. Adiknya 3. Yang satu udah jadi bidan sekarang di IKN
di Penajam. Oh, di IKN sana. Terus yang satunya ini di Bekasi yang cewek. Yang arsitek itu. Oh. Ragil ikut aku. Siap. Kan jenengan sudah paham juga ilmu konten kreator kan? Nggih. Jadi kalau arsitek itu dikontenin kayaknya juga bagus. Masuk. Oke, masuk. Makanya Sekarang juga banyak kan Mas? nggih. Kayak arsitek bikin konten Nggih. before afternya, Nggih. lahan Nggih. sekian jadi apa? Iya, Apalagi udah ada karyanya rumah jenengan kan? Ya, Mas. Makanya gue nanti tak tarik mulai lah. Berarti belum pulang? Belum, Mas. Resign di ACC Agustus ini kayaknya. Oh, di perusahaan apa? Enggak bisa. Oh, enggak bisa disebutin. Bahaya, siap. Nah, kemarin juga ada yang komen sih Mas. Kalau ini nggak apa-apa tak banding-bandingkan. Ini komen Mas. Orang sih Mas. Nggak apa-apa, Mas. Kalau Mas siapa namanya Mas Kacung Motor dulu juga pernah seperti Mas Alek, tapi sekarang udah punya 2. Nah, Mas Alek gimana ini? Aku jujur Mas, aku tuh kalau mau nikah Mas, aku tuh wedi karo anakku Mas. Ngoten nggih. Nggih, soalnya gini Mas. Kalau aku tuh ndak egois orangnya Mas. Ya nikah itu kalau bisa nanti yang bisa dampingin ibuku, dampingin anakku gitu. Enggak cuma sekedar ngaceng kutok lah penak ngomong. Kalau sekedar nafsu wis gampang lah Mas golek. Tapi aku menikah itu ya memang sakral untukku. Jadi enggak untuk dipamer-pamerin, enggak untuk diumbar-umbar enggak. Ya memang untuk keluargaku, untuk anakku, untuk ibuku. Jadi menikahkan orang banyak sebenarnya. Tapi ada wacana ke sana berarti ya Mas ya? Insya Allah ada. Yang penting kalau udah nemu sing cocok karo mbokku, cocok karo anakku ya insya Allah kita nikah. Sekarang belum nemu berarti. Belum. Belum nemu Mas. Lihat kapan apel numpak motor welek kon mulai Mas. Dinikmati ya seperti ini Mas. Oke, pesan Mas untuk teman-teman penonton Pecah Telur. Pesan Mas Alek yang mereka sedang merintis bisnisnya. Pesan saya untuk teman-teman yang nonton ini kalau memulai usaha, satu kualitas kita jelasin, terus jujur, jangan sampai ada tipu-tipu di belakang usaha kita. Nggak bakal berkah, nggak bakal lama. Jujur ya Mas ya. Jujur itu ngomong apa adanya gitu. Apa ya. adanya Mas. Oke, yang baik dia omong baik, yang jelek ya dia omong jelek. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Alek udah mampir di Pecah Telur. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mas Alek.